Berbicara soal mitos dan legenda di Indonesia, memang banyak sekali ragamnya. Seperti salah satu mitos yang beredar mengenai salah satu kawasan berikut ini yang banyak menjadi perbincangan di masyarakat. Kisah misteri Jembatan Sulfat Malang. Malang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang asyik untuk disambangi oleh pelancong. Ragam destinasi yang unik dan menarik menjadi alasan kota Malang selalu punya tempat tersendiri di hati para pelancong. Tapi siapa sangka Malang juga memiliki kisah misteri yang tak kalah menariknya dengan daerah-daerah lainnya. Salah satu kisah misteri berikut ini merupakan kisah misteri mengenai sebuah jembatan yang sudah sangat familiar bagi warga Malang, yaitu Jembatan Sulfat. Jembatan ini terletak di Jalan Terusan Sulfat yang menghubungkan Purwantoro dan Sawojajar yang dipisahkan Sungai Bango dan Sungai Anyar. Usia Jembatan Sulfat terbilang masih muda karena dibangun pada tahun 2000-an. Mungkin sekilas tidak ada yang aneh dengan jembatan ini karena masih ramai pengguna jalan yang melintas pada siang hari. Namun saat malam hari dan mulai sepi dari para pengendara, suasana mencekam pun mulai dirasakan oleh para pengendara jalan yang melintas. Kisah angker yang menyelimuti jembatan ini membuat nama Jembatan Sulfat seringkali dibicarakan, terutama terkait kisah yang berbau misteri. Karena konon pembangunan jembatan ini memakan sebagian lahan pemakaman yang ada di sekitar jembatan tersebut. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sang penghuni makam tidak terima tanahnya diambil begitu saja, sehingga menimbulkan banyak kejadian aneh di sekitar jembatan. Beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi di sekitar jembatan seringkali dihubung-hubungkan dengan hal-hal di luar nalar. Tak hanya itu, mitosnya menurut masyarakat setempat, jika tak jarang pengendara sepeda motor mendadak merasa berat karena mendapat penumpang makhluk astral saat melintasi jembatan ini. Mitos lainnya juga menyebutkan bahwa banyak pengendara yang tidak melihat tikungan pada jembatan tersebut. Memang, bentuk lintasan jalan Jembatan Sulfat berbentuk sedikit berbelok ke kiri. Bentuk lintasan ini pula lah yang membuat banyak orang terkecoh sehingga menabrak pembatas jalan atau kasus terparahnya bisa sampai terjatuh ke sungai. Salah satu kecelakaan yang pernah terjadi di jembatan ini terjadi pada tahun 2008 yang melibatkan sebuah mobil minibus berpenumpang. Kecelakaan ini pun menewaskan 3 orang penumpangnya yang tewas seketika di lokasi kejadian. Kejadian naas itu terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Kecelakaan tunggal itu menyebabkan minibus tersebut terguling dan tercebur ke sungai, hingga menewaskan penumpang dan supir mobil tersebut. Menurut olah TKP, kejadian ini terjadi karena kelalaian sang supir. Namun beberapa warga mempercayai kelalaian yang terjadi tersebut karena adanya gangguan dari makhluk gaib yang berkeliaran di sekitar jembatan tersebut. Kejadian di luar nalar pun pernah dialami oleh salah seorang mahasiswa perguruan negeri di Malang bernama Taufik. Sepulang Taufik nongkrong dengan teman-temannya, Taufik harus melewati jembatan Sulfat untuk menuju ke kos-kosannya. Saat itu Taufik pulang sekitar pukul 2 pagi dan jalanan sudah sangat sepi. Tidak ada kendaraan yang melintas selain Taufik. Ketika Taufik tiba di kawasan jembatan Sulfat, tiba-tiba Taufik merasa motor yang dikendarainya menjadi lebih berat dari sebelumnya. Taufik pun tidak mau berpikiran aneh-aneh dan tetap fokus memacu kendaraannya. Namun tak lama Taufik malah merasakan hawa dingin dan bagian belakang lehernya, serta mencium aroma semerbak melati. Kali ini perasaan Taufik pun sudah tidak karuan. Ia sangat ketakutan dan tangannya pun gemetar. Taufik pun menambah kecepatannya agar segera menjauh dari kawasan jembatan tersebut. Kejadian serupa juga dialami oleh Bagus, seorang supir travel yang baru pulang mengantar turisnya ke hotel. Bagus pada saat itu memutar musik dengan keras dan tak sengaja membuang air liur ke salah satu sisi jembatan Sulfat. Ia pun tak percaya dengan mitos-mitos yang beredar seputar jembatan tersebut, sehingga ia pun tidak ada pikiran yang aneh saat bertingkah sembrono. Lalu tak lama setelah itu, Bagus melihat sosok wanita berbaju putih di salah satu sisi jembatan itu. Bagus yang tidak percaya akan hal-hal yang berada di luar nalar seperti itu pun
sampai berhenti sejenak untuk memastikan bahwa sosok yang dilihatnya adalah manusia biasa. Namun hal yang dilakukan Bagus pun sia-sia karena sosok itu tiba-tiba saja menghilang. Semenjak saat itu pun Bagus kapok dan tidak mau berperilaku sembrono saat melintasi jembatan tersebut. Terlepas dari semua itu, percaya atau tidak percaya, jembatan ini merupakan jembatan yang memiliki banyak manfaat, khususnya bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, bagi para pengguna jalan, diharap untuk selalu berhati-hati dan tidak kebut-kebutan saat melintasi jembatan ini, agar terhindar dari hal-hal yang bisa mencelakakan keselamatan diri para pengendara.